Saya akan membahas materi persamaan dasar akuntansi secara singkat, padat, dan jelas. Bukti pencatatan akuntansi, faktur penjualan secara kredit yang dibuat penjual kepada pembeli, kwitansi, bukti pembayaran yang dibuat penerima barang, nota bukti pembelian tunai, nota kredit, bukti pengembalian barang yang telah dijual karena rusak, nota debit, bukti pembelian barang yang dibeli karena rusak. Persamaan akuntansi, harta sama dengan hutang tambah modal, utang sama dengan harta kurang modal, modal sama dengan harta kurang utang, harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan, kurang beban kurang prip. Unsur persamaan akuntansi, aktiva, harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contoh kas, piutang, dan sebagainya. Hutang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contoh hutang pembelian kredit. Modal, hak atau klaim atas aktiva perusahaan, contoh setoran modal oleh pemilik. Transaksi, pengertian, transaksi eksternal, perusahaan melakukan transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Transaksi internal, perusahaan mengakui transaksi berdasarkan pada prinsip dasar akuntansi dan pertimbangan yang mengakibatkan perubahan dana. Contoh transaksi eksternal, pembelian bahan habis pakai ke rekanan. Contoh transaksi internal, pengakuan beban penyusutan gedung setiap akhir periode. Transaksi terhadap persamaan akuntansi. Setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa sih pengaruhnya? Kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Soal kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Peralatan bertambah senilai 50 juta dan hutang bertambah senilai 50 juta. Soal ketiga, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai 80 juta, kendaraan berkurang senilai 80 juta. Soal keempat, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Piutang bertambah senilai 150 juta dan kendaraan berkurang senilai 150 juta. Soal kelima, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Apa pengaruhnya? Hutang bertambah senilai 200 juta dan peralatan bertambah senilai 200 juta. Soal ke-6, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Apa pengaruhnya? Hutang berkurang senilai 50 juta dan kas berkurang senilai 50 juta. Soal ke-7, Semongko melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Apa pengaruhnya? Modal bertambah senilai 75 juta dan kas bertambah senilai 75 juta. Soal ke-8, Semongko melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Apa pengaruhnya? Modal berkurang senilai 25 juta dan kas berkurang senilai 25 juta. Soal ke-9, pembelian aktiva tetap secara tunai senilai 2 juta. Apa pengaruhnya? Aktiva tetap bertambah senilai 2 juta dan kas berkurang senilai 2 juta. Soal ke-10, penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 200.000. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai 200.000 dan piutang berkurang senilai 200.000. Soal ke-11, pembelian aktiva tetap secara kredit senilai 4 juta. Apa pengaruhnya? Aktiva tetap bertambah senilai 4 juta dan hutang bertambah senilai 4 juta juga. Soal ke-12, pembayaran hutang senilai 100.000. Apa pengaruhnya? Hutang berkurang senilai 100.000 dan kas berkurang 100.000. Soal ke-13, penambahan investasi oleh pemilik sebesar 3 juta. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai 3 juta dan modal bertambah senilai 3 juta.
Soal ke-14, pengambilan atau penarikan kas untuk pribadi pemilik sebesar 300.000, apa pengaruhnya? Modal berkurang senilai 300.000 dan kas berkurang 300.000. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Semoga mudah dipahami.